semua, kenalin nama aku Adelia dengan ujung NIM 59. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini aku akan membacakan cerpen yang berjudul Rumah Tua Misterius. Beberapa waktu lalu, Ina dan teman-temannya sedang melaksanakan kegiatan di sebuah kampung. Kampung ini terbilang masih sangat sepi, atau bisa dikatakan orang yang tinggal di kampung ini belum terlalu banyak. Sehingga dari hal itu membuat suasana di kampung ini terasa sangat mengerikan. Tak berhenti sampai di situ, jarak antara rumah ke rumah penduduk di kampung ini tergolong masih sangat jauh, sekitar 50 hingga 100 meter. Hal ini tentunya membuat suasana di kampung ini semakin terasa mengerikan. Di sana, Ina dan teman-temannya tinggal di sebuah rumah tua, kepunyaannya Mbah Rio. Dia dan teman-temannya menempati rumah yang hawa suasananya sangat berbeda. Rumah ini berdiri dari 3 buah kamar. Dikarenakan dari masing-masing kamar itu sangat sempit, sehingga Ina dan teman-temannya pun membagi kelompok kamar. Satu kamar khusus untuk 4 orang perempuan, satu kamar khusus untuk 3 perempuan, dan satu kamar lagi khusus untuk 3 orang laki-laki. Nah, rumah tersebut awalnya kosong, yang sudah lama tidak dihuni oleh siapapun. Dinding-dinding rumah itu masih terbuat dari belahan kayu, sehingga tak heran jika dinding-dinding rumah itu bolong-bolong atau terdapat celah-celah yang tidak tertutup sempurna. Pada saat malam pertama, dia dan teman-temannya tinggal di sana. Dia langsung disambut oleh suara misterius yang mengerikan. Tok, tok, tok. Dia yang sedang terlelap seketika terbangun mendengar suara tersebut. Suara itu timbul tepat di balik dinding kamarnya. Seketika, Ina pun membangunkan ketiga temannya dan hendak menanyakan suara apa itu. Anehnya, setelah dia membangunkan ketiga teman perempuannya, suara itu pun menghilang seakan tidak ingin ketiga temannya ingin tahu. "Mana ada suara?" ucap temannya. "Tadi ada loh," jelas Ina kepada mereka. "Ah, itu cuman halusinasi kamu aja kali," cetus Eci kepada Ina. Dah, masih ngantuk aku, lanjut tidur saja," ucap Deka yang mengantuk berat. Alhasil, dia yang kebetulan juga masih mengantuk, kemudian hal aneh tersebut dan segera Alhasil, Ina yang kebetulan juga masih mengantuk melupakan hal aneh tersebut dan segera kembali tidur. Keesokan harinya, dia dan teman-temannya berkunjung ke salah satu rumah warga setempat dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Naasnya, pada saat itu, dia dan teman-temannya berkunjung ke rumah warga tersebut. Ina dan teman-temannya ini disuguhi sebuah cerita yang mengerikan tentang asal-usul rumah yang Ina dan teman-temannya jadikan tempat tinggal tersebut. Sebetulnya penghuni rumah tersebut adalah seorang nenek dan kakek-kakek, dan kebetulan mereka berdua sudah meninggal di sana, ucap salah satu warga tersebut. "Waduh," serentak ucap mereka. Dengan adanya cerita tersebut, membuat beberapa temannya baru merasakan takut, dan Ina pun tentu semakin merasa takut tinggal di sana. Hari pun mulai gelap. Akhirnya Ina dan temannya pun berpamitan untuk pulang dari rumah warga tersebut. Dan malam itu, suasana di rumah itu pun semakin mencekam. Dikarenakan dia baru mendengar cerita dari warga tersebut, membuat Ina merasa cukup was-was. Betapa tidak, di tengah rumah yang mengerikan itu sebelumnya sudah ada yang meninggal di sana. Jangan-jangan suara misterius yang ku dengar kemarin malam itu adalah suara kakek-kakek dan nenek-nenek itu, ucap Ina kepada teman-temannya. "Aduh, tidak usah bercerita lagi tentang hal itu. Aku takut," sahut Deka.
Iya aku juga, ucap beberapa teman-temannya yang merasakan hal yang sama. Tidak usah berlebihan, selagi kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita, saud Aryo meyakinkan. Ya sudah, lebih baik kita tidur saja, tak usah dipikir berlebihan, ucap Rian yang sudah mengantuk. Betul, ayo kita tidur, saud Derry. Gimana mau tidur kalau posisi lagi ketakutan seperti ini, gumam Ina dalam hati sembari beranjak menuju kamar. Beberapa jam kemudian, pas di tengah malam yang gelap gulita dikarenakan bola lampu di kamarnya putus, Ina kebelet buang air kecil. Awalnya ia hendak membangunkan kawan perempuannya untuk meminta mereka menemani ke WC, dikarenakan Ina masih takut. Akan tetapi karena merasa mereka sedang asik tertidur pulas, dia pun tak jadi membangunkan mereka. Sudahlah, Ina ke WC sendiri saja, gumamnya dalam hati sembari mulai beranjak dari tempat tidur dan menuju WC. Pada saat sedang buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara. Suara itu terdengar tepat di depan pintu WC. Dia pun seketika terkejut tiada tara. Dia yang ketakutan buru-buru untuk beranjak dari tempat itu. Naasnya, pada saat Ina keluar dari WC, tiba-tiba dia kembali dikejutkan dengan adanya sosok laki-laki tua yang lewat dengan cepat tepat di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia pun berlari menuju kamar dan langsung masuk ke dalam selimut sembari memejamkan matanya dengan nafas terbata-bata disebabkan dia sudah sangat ketakutan. Tanpa sadar, dia pun tertidur dengan sendirinya. Entah mengapa anehnya, keesokan harinya dia dan teman-temannya pun bangun kesiangan. Tidak ada di antara Ina dan teman-temannya yang bangun di bawah jam 9 pagi. Sebelumnya, dia dan teman-temannya selalu bangun pagi. Akan tetapi, kenapa hari itu tidak? Seakan-akan semuanya sengaja dibuat kesiangan. Di tengah kebingungan itu, Ina pun menceritakan kejadian yang dia alami pada malam itu kepada beberapa teman-temannya. "Serius kamu?" tanya Deka penasaran. "Demi Allah," kata Ina meyakinkan Deka. "Rumah ini semakin hari semakin menakutkan," ucap Eci. "Atau kita pindah saja," ucap Ina. "Jangan dulu, tidak enak sama Mbah Rio. Kalau kita mau pindah, padahal baru sebentar kita tinggal di sini," saud Mbak Umi masih meyakinkan. "Iya juga sih," ucapnya sembari berpikir kembali. Dikarenakan masing-masing dari temannya sudah merasa ada yang janggal dan takut, akhirnya mereka dan teman-temannya pun berencana untuk yasinan malam harinya. Dan bagusnya, teman-teman yang lain pun setuju. Akhirnya pada malam hari itu, dia dan temannya pun segera melaksanakan rencana Ina dan teman-temannya, yaitu membacakan Yasin bersama-sama di rumah itu. Tak terasa hari pun berlalu. Setelah dia dan teman-temannya melaksanakan Yasinan di malam itu, bersyukur sekali tidak ada lagi keanehan, kejanggalan, gangguan, ataupun hal lain yang menakutkan dari rumah tua itu. Entah seakan suasana yang mengerikan itu seketika hilang dan tidak muncul lagi setelah dia dan teman-temannya membacakan Yasin pada malam itu. Seakan dia sudah melupakan semua kejadian yang mengerikan yang Ina temui di rumah itu sebelumnya. Pada akhirnya, Ina menjadi terbiasa tinggal di rumah tua di kampung yang sepi itu. Sekian cerpen dari saya. Terima kasih. Nah, adapun unsur intrinsik dalam cerpen ini, yang pertama ada tema. Nah, tema yang diangkat dalam cerpen ini adalah horor dan misteri. Penggunaan elemen-elemen klasik seperti rumah tua, suara-suara aneh, serta bayangan sosok misterius berhasil membangun suasana menegangkan yang khas dalam cerita yang bergenre horor ini. Yang kedua, ada alur.
cerpen ini menggunakan alur maju dengan pola yang cukup jelas, yaitu ada pendahuluan, ada konflik, ada klimaks, dan penyelesaian. Selanjutnya ada penokohan atau karakter. Yang pertama, karakter Ina. Karakter Ina ini adalah tokoh utama yang penasaran, mudah takut, tetapi tetap berusaha menghadapi rasa takutnya. Karakternya berkembang dari awalnya penuh ketakutan hingga akhirnya merasa nyaman setelah yasinan. Selanjutnya ada tokoh Deka. Nah, ini adalah teman Ina yang cenderung skeptis, santai, dan tidak mudah percaya terhadap kejadian mistis itu. Selanjutnya ada Eci, teman Ina yang juga penakut dan mudah terpengaruh oleh cerita seram. Selanjutnya ada Aryo yang karakternya berusaha meyakinkan teman-temannya agar tidak terlalu takut dan berpikir logis. Dan yang selanjutnya ada Rian dan juga Derry. Nah, karakternya yang lebih pasif dan hanya ingin cepat tidur, menandakan sifat mereka yang tidak terlalu peduli dengan situasi yang menyeramkan. Dan yang terakhir ada Mbak Umi, karakter yang bijaksana, menenangkan teman-temannya dan lebih mempertimbangkan perasaan orang lain seperti pemilik rumah. Selanjutnya ada konflik. Nah, konflik dalam cerpen ini dibangun secara bertahap. Ada konflik batin di mana ketakutan Ina terhadap suara misterius, bayangan lelaki tua, dan cerita seram dari warga. Selanjutnya ada konflik antar tokoh. Nah, ada perbedaan pandangan antara teman-teman Ina, yang ada yang takut, ada yang skeptis, dan ada yang mencoba menenangkan. Selanjutnya ada konflik supranatural. Ini adalah gangguan dari makhluk halus tak kasat mata di rumah tua tersebut. Selanjutnya ada latar. Nah, latar tempat ini di sebuah kampung sepi dan rumah tua yang jauh dari rumah penduduk lain. Ini mendukung suasana menyeramkan. Selanjutnya ada latar waktu. Terjadi pada malam hari dan dini hari yang semakin memperkuat unsur horor dalam cerita. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasananya mencekamkan, penuh ketegangan, tetapi akhirnya berubah menjadi tenang setelah yasinan dilakukan. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana dan mudah dipahami. Namun, ada beberapa kesalahan ejaan dan struktur kalimat yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan menyampaikan ketegangan cerita. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, yang pertama ada nilai religius. Nah, ini ketakutan yang mereka alami berkurang setelah melakukan yasinan. Ini menunjukkan keyakinan bahwa berdoa adalah dan bacaan Al-Quran bisa menangkal gangguan makhluk halus. Selanjutnya nilai sosial. Nah, sikap mereka yang tetap menghormati pemilik rumah, yaitu Mbah Rio, menunjukkan nilai kesopanan dan etika sosial. Adanya interaksi dengan warga sekitar untuk menjalin silaturahmi juga menunjukkan pentingnya hubungan sosial dengan masyarakat. Selanjutnya ada nilai psikologis, di mana ketakutan dalam cerita ini menggambarkan bagaimana perasaan manusia saat menghadapi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Perubahan perasaan Ina dari takut menjadi terbiasa tinggal di rumah tersebut menunjukkan adaptasi psikologis terhadap lingkungan baru. Nah, jadi kesimpulan dan untuk komentar pada cerpen ini, yang pertama itu cukup menarik dengan suasana horor yang kuat, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Satu, yaitu memperbaiki struktur kalimat agar lebih rapi dan efektif. Selanjutnya, memperjelas deskripsi suasana agar pembaca lebih merasakan ketegangannya. Selanjutnya, memperdalam karakterisasi agar pembaca lebih memahami perasaan dan perubahan emosi setiap tokoh. Secara keseluruhan, cerita ini sudah cukup baik dalam membangun misteri dan ketegangan serta menyisipkan pesan religius yang menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dadah, see you next time. Oke guys, itulah tadi apresiasi penilaian aku terhadap cerpen Rumah Tua Misterius karya Nadila Putri Aprianti. Sekian dari aku, see you.